warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mary Christine dengan NIM 200-515. Jadi, di sini saya akan menceritakan mengenai tugas saya yang berjudul Kisah Penyintas KDRT di Tengah Pandemi Dicekik dan Ditikam oleh Suami. Jadi, artikel ini saya dapatkan dari suarajabar.id. Selanjutnya, langsung saja ke kronologi kejadiannya. Untuk kronologi kejadiannya, Tini, nama samaran, perempuan berusia 44 tahun ini bercerita banyak tentang pengalaman buruk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT yang dialaminya selama beberapa tahun ke belakang. Ia kerap mendapatkan perlakuan kasar dari mantan suaminya. Tini berprofesi sebagai penjual bakso, didampingi salah satu pendamping korban KDRT dari Yayasan Sapa Institute. Saya menghampiri Tini dan meminta dia berbagi kisah pilunya siang itu. Gerobak bakso berkelir biru, mejeng di pinggir jalan Cigentur, Majalaya, Bandung. Berjarak sekitar 5 meter dari gerobak, Tini terlihat duduk menunggu pembeli. Terhitung sejak Juni hingga Agustus 2020, berkali-kali Tini mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Suaminya menjadi lebih pemarah pada periode itu, setelah memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai supir ojek online. Kekerasan fisik ataupun psikis beberapa kali sempat dialami Tini dalam beberapa tahun ke belakang. Tapi, intensitas kekerasan lebih sering dia rasakan sejak wabah virus corona merebak. Pandemi COVID-19 memang bencana bagi semua orang. Tapi bagi Tini, selain sampar, suaminya pun menjadi bahaya kedua baginya, yang tak kalah mengerikan. Sebelumnya, hubungan Tini dan suaminya sudah renggang, lantaran tindakan kekerasan fisik dan verbal yang sering dilakukan suaminya kepada Tini. Sampai 3 kali mengucapkan cerai. Hal itu berarti kan sudah talak 3 menurut keyakinan agama saya. Buku nikah pun sampai disobek, makanya dia pun sempat pergi, jelasnya. Puncaknya terjadi pada pertengahan Agustus 2020. Kemarin suaminya tiba-tiba datang lagi menghampiri Tini yang sedang berjualan bakso. Ia meminta untuk rujuk dan meminta maaf atas perlakuan kasar yang dilakukannya. Tini mengaku memaafkan semua tindakan yang dilakukan suaminya. Tapi untuk rujuk, ia dengan mantap menolak permintaan suaminya itu memicu amarah suaminya. Beberapa kali Tini dipukul di bagian wajah. Gerobak bakso menjadi saksi bisu kelakuan bejat suaminya saat itu terhadap Tini. Saat sedang dipukuli, Tini hanya bisa berdoa dalam hati, semoga ada pembeli datang agar tindakan yang dilakukan suaminya itu berhenti. Tapi kebetulan saat itu tidak ada satupun pembeli datang, dan ia semakin menjadi-jadi, kata Tini. Suaminya semakin kalap dan membawa gunting yang terletak di laci gerobak bakso. Lantas, pelaku memegang bagian lancip gunting agar bibir gunting tak mengenai langsung ke muka Tini karena terhalang oleh kepalan tangan pelaku. Lantas, pelaku mulai menikam-nikamkan gunting itu ke arah bagian wajah Tini sambil tangan satunya lagi mencekik leher Tini. Beruntung kala itu, keponakan Tini datang melerai dan Tini pun diamankan oleh keluarganya. Namun kelakuan suaminya tetap saja tak berubah dan terus mengganggu Tini. Merasa semakin tidak aman, akhirnya Tini meminta pendampingan kepada Yayasan Sapa Institute. Adapun pasal yang dilanggar, yang pertama, sanksi pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Yang ketiga, pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik. Yang ketiga, pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis. Yang keempat, selain adanya sanksi pidana untuk pelaku KDRT, di dalam Undang-Undang KDRT turut mencantumkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku KDRT, yaitu yang A. Pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Yang B. Penetapan pelaku mengikuti program konseling. Yang kelima, selain itu, korban KDRT dilindungi haknya oleh Undang-Undang KDRT, yaitu dalam pasal 10 Undang-Undang KDRT yang menyebutkan yang A. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Yang ke B. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ke C. Pelayanan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang ke D. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke E. Pelayanan bimbingan rohani. Menurut pendapat saya, berdasarkan pengetahuan saya, di era pandemi COVID-19, pemerintahan membuat kebijakan dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, menerapkan social distancing. Banyak orang yang berhenti bekerja karena dampak dari pandemi ini, sehingga orang yang tidak bekerja berada di rumah terus-menerus, tidak mendapatkan penghasilan, akan merasa stres dan frustasi, sehingga akan melampiaskan kekerasan terhadap istrinya dan terjadilah KDRT. Tindak kekerasan ini baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan rumah tangga. Penyebab kekerasan, hal ini dikarenakan faktor penyebab menjadi dasar atau akar utama terjadinya kekerasan seperti ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa. Tetapi, faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi. Upaya penanganan yang akan dilakukan jika sewaktu-waktu KDRT terjadi di kehidupan, sebaiknya menceritakan masalah yang dialami kepada keluarga. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain membuat kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan dalam rumah tangga. Sekian penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.